lagi dalam program Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar dari Ezra. Kita akan buka di dalam Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan, "Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami." Jadi kita belajar di sini Ezra mengatakan bahwa dia malu kalau harus meminta bantuan kepada raja, meminta bantuan tentara-tentara untuk melindungi mereka. Karena apa? Karena Ezra sudah mengatakan kepada raja bahwa tangan Allah akan melindungi semua orang yang mencari Dia. Kita belajar yang pertama, kita merasa malu kalau kita sudah berdoa tetapi masih mengandalkan manusia. Kalau kita berdoa, di dalam doa kita berkata, "Tuhan, kami percaya Engkau perlindungan kami, Engkau Allah pembela kami, Allah penolong kami." Tapi setelah mengatakan amin, selesai berdoa, kita sibuk. Kita mulai pikir, saya harus datang minta tolong sama siapa? Siapa yang harus saya datangi untuk minta pertolongannya? Nah, kita harus malu seperti itu. Kita belajar ketika kita sudah berdoa dan kita mengamininya, kita belajar mengimani, percaya bahwa apa yang kita doakan dengan iman, pasti Tuhan akan melakukannya. Kalau kita melekat sama Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu pasti buat kita semua. Kemudian yang kedua, kita baca di dalam Ezra pasal 9 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan katakan, "Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit." Yang kedua, di sini Ezra mengatakan dia malu. Karena apa? Orang Israel yang sudah ditolong oleh Tuhan, sudah dihantarkan Tuhan dengan selamat, sudah dijagai, dilindungi oleh Tuhan, tapi malah mereka hidup di dalam dosa. Bahkan orang yang sudah melayani Tuhan pun mereka tetap hidup di dalam dosa. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-1 dan yang kedua dikatakan, "Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu." Jadi yang kedua kita belajar, kita malu kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan, kemudian kita sudah bertobat, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih tetap hidup melakukan dosa. Apalagi kalau kita yang sudah ambil bagian untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita masih tetap hidup di dalam dosa,
seharusnya kita malu. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kuduslah kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Sore hari ini kita mau belajar. Kalau kita sudah berdoa, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Jangan lagi mencari pertolongan kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang kedua kita belajar, kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan, kalau kita sudah ikut melayani pekerjaan Tuhan, kita malu untuk tetap hidup di dalam dosa. Kita mau belajar hidup di dalam kekudusan, supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.